Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di kebaktian pada pagi hari ini. Marilah kita datang sebelum memulai kebaktian ini, datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami datang kembali pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari-hari kami boleh kami lalui bersamamu, karena Engkau adalah gembala yang baik, yang menuntun domba-dombanya untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kadang kami sebagai domba, kami tidak mengikuti gembala kemanapun gembala itu pergi. Kami hanya mengikuti hati kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi domba yang baik, yang selalu mengikuti jalan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu setia, Tuhan begitu mengasihi kami, dan Tuhan terlalu baik bagi kami, domba-dombanya. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hari kami boleh kami lalui, kami boleh memasuki di bulan November pada pagi hari ini. Kami telah melewati bulan-bulan yang kami lalui bersama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami betul-betul ingin menjadi domba-domba yang setia, seperti juga Tuhan telah setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga sertai kebaktian pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami yang bertugas pada pagi hari ini boleh bersukacita ya Tuhan, karena pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Engkau. Sertailah kami ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih untuk Ibu Karmelita yang telah Engkau kirim untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Biarlah kami sebagai jemaat boleh membuka hati kami untuk menerima firman yang akan disampaikan, dan kami boleh menyimpan dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih kami juga kepada Cik Selvi yang begitu setia mengiringi piano pada kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya menyerahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Amin. Marilah kita mulai dengan lagu yang pertama, Hari yang Bahagia. Kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja. Aku tenang. Hanya Dia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita dengan tulus mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak berubah untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera kiranya beserta kamu dan besertamu juga. Ayat pembimbing kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-7. Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari kita menyambut ayat pembimbing kita dengan menaikkan pujian, berhimpun semua. Silakan duduk kembali. Mari kita datang dengan hati yang rendah di hadapan Bapa Allah kita dan mengakui segala dosa serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dengan rendahan hati kami datang ke hadirat-Mu. Mengakui segala dosa dan serta kesalahan kami yang telah kami perbuat selama hidup kami di hari-hari yang lalu. Kami menyadari ya Bapa, bahwa kami hanyalah manusia yang lemah, yang seringkali jatuh dalam kekeliruan. Kami kerap berpaling dari jalan-Mu, melanggar kehendak-Mu, dan menuruti keinginan kami sendiri. Namun di tengah kelemahan kami bersyukur bahwa kasih-Mu tetap menyinari, setia tanpa batas dan akhir. Engkau membuka jalan pertobatan bagi kami, menuntun kami ke pelukan kasih-Mu yang kudus. Sucikan hati kami ya Bapa, perbaharuilah hidup kami dengan Roh-Mu yang hidup. Bimbing setiap langkah kami agar senantiasa berjalan dalam terang dan kebenaran-Mu. Jadikanlah hidup kami sebagai alat-Mu, menjadi cahaya dan berkat bagi sesama kami. Menyuarakan damai di tengah gelapnya dunia ini. Dan mencerminkan kasih-Mu yang kekal. Terima kasih ya Bapa, atas pengampunan-Mu yang sempurna dan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan abadi. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Evangelis Carmelita, mari kita menyanyikan lagu Pintu Telah Kututup. Pintu telah kututup, oh Tuhanku,
Firman pada hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Carmelita Suryanto dari dosen dari STT Saat Malang. Kami undang Ibu Carmelita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di dalam surga, betapa kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Ya, karena itu ya Tuhan, sebagaimana yang telah kami nyanyikan barusan, bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengar. Berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini. Nyatakanlah kebenaran itu sekali lagi, dan tariklah kami kembali kepada jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang akan berbicara kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya mengundang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membacakan bacaan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat ayat ke-35 sampai 41. Saya akan membacakan bagi kita sekalian berdasarkan LAITB yang kedua. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada di dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu sudah mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dan salam kenal bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Carmelita, ini pertama kalinya saya ada di LA dan pertama kalinya juga ada bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya asli dari Jakarta, tapi sudah 6 tahun terakhir saya dan suami dan 2 anak saya melayani di STT Saat Malang sebagai dosen paruh waktu dan juga sebagai pembina mahasiswa. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Semoga nanti kita juga bisa berkenalan dengan lebih lanjut ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana yang tadi kita baca, kita berbicara tentang murid-murid yang sedang ada di Danau Galilea pada saat itu. Nah, saudara-saudara, salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kalau saya lagi ngobrol sama mahasiswa dan yang lainnya, mereka tanya, "Cici itu orang pantai apa orang gunung?" Nah, coba Bapak Ibu pernah ditanya begitu nggak ya? Maksudnya prefer ke pantai atau prefer ke gunung? Nah, coba kalau Bapak Ibu yang ditanya, kira-kira jawabnya apa nih? Lebih suka ke pantai apa lebih suka gunung? Pantai mungkin ada di dekat sini ya, tapi tadi saya di jalan tol juga lihat ada gunung begitu ya. Nah Bapak Ibu, keluarga kami itu sukanya pantai. Kami kalau liburan itu selalu carinya ke pantai begitu. Nah jadi biasanya kalau Januari itu kami sekeluarga ambil cuti, biasa 3 hari, 4 hari begitu ya setelah kesibukan Natal, dan biasa kami cari pantai. Nah Januari tahun lalu kami itu pergi ke pantai utara Jawa, jadi pantai utara dari Malang ke Situbondo itu ada menghadap Pulau Madura begitu, ada satu pantai di sana, namanya Pantai Putih, tapi nggak putih-putih banget sebenarnya ya. Nah jadi waktu kami ke sana itu kami ada naik kapal nelayan, kemudian ke tengah laut gitu ya, dan sampai ke tengah laut itu kemudian semuanya benar-benar air gitu. Jadi gunung-gunungnya benar-benar semua tempat kami juga kelihatannya jauh, jadi benar-benar di tengah laut. Wah. Waktu itu saya ngebayangin memang rasanya tuh tenang sekali di sana ya. Katanya tuh ada blue mind theory. Jadi bahwa kalau kita dekat dengan
body water, dan itu rasanya lebih tenang begitu. Dan memang waktu itu rasanya memang sangat tenang di sana begitu ya. Dan juga kemudian katanya ada teori lain yang berkata kalau kita bisa melihat yang jauh itu juga memberikan satu refreshment for the soul begitu. Nah, jadi waktu itu ada satu pengalaman yang menyenangkan, naik kapal nelayan, kemudian naik ke tengah laut begitu, dan benar-benar ngelihat semua laut begitu. Dan merasakan hembusannya dan ada satu ketenangan tersendiri. Nah, tetapi saudara-saudara, pengalaman ini kemudian sangat berbeda ketika 6 bulan berikutnya kami kembali ada di pantai, konteksnya ada di Bali saat itu. Di Bali itu selain pulau utama ada 3 pulau Nusa, Nusa Lembongan, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Dan dari salah satu Nusa itu kami pergi ke Nusa lainnya. Nah, kalau tadi kami naik kapal nelayan, kali ini kami naik speedboat. Sebelum naik speedboat itu sebenarnya operatornya udah bilang, Bu, hari ini ombaknya besar. Ibu tetap mau pergi? Bisa. Bisa kan Pak? Aman? Aman Bu, tapi ombaknya besar. Jadi ketika naik speedboat, hanya keluarga kami 4 orang dan plus 1 operator dan 1 keneknya begitu. Ombaknya benar-benar besar, sehingga setiap kali itu ombaknya baik, kami loncat ke atas terus jebuk gitu. Dan ketika naik, turun begitu, itu benar-benar gak berasa air. Maksudnya kalau air kan tangan bisa masuk begitu ya, fluid begitu. Tapi ini benar-benar seperti terhantam, naik lagi, terhantam, naik lagi, terhantam. Wah, saya sampai pegangan dan saya pikir, Tuhan tolong ini setidaknya supaya anak-anak jangan kenapa-napa begitu. Nah, saudara-saudara, 2 pengalaman yang kontras ini, tetapi di dalam pengalaman yang satu mengalami ketenangan di tengah laut, dan yang satunya kemudian mengalami satu benar-benar seperti ombak besar, saya selalu melihat ke operator kapalnya. Dan dua-duanya, walaupun yang satu memang tenang dan dengan confident dia mengendalikan perahunya, yang satu pun di dalam kebesaran ombak itu di mana kami semua udah mulai pucat dan pegangan, dia pun tetap tenang. Karena saya rasa dia pasti punya pengalaman untuk tahu bagaimana harus menanganinya, bukan? Nah, saudara-saudara, oleh karena itu ketika saya membaca bagian ini dan kemudian melihat bahwa di dalam kondisi hari itu 12 murid ini mengalami ketakutan di dalam badai. Saudara-saudara, dari 12 orang itu setidaknya ada 4 atau beberapa orang murid yang bekas nelayan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu akan ada badai karena memang tempat itu lebih rendah dari permukaan laut, dikelilingin oleh beberapa gunung dan memang sering terjadi. Jadi sehingga ketika kemudian dikatakan mereka panik, mereka takut, saya rasa ini mengindikasikan bahwa memang ada sesuatu yang berbeda hari itu. Satu badai yang berbeda. Salah seorang penafsir berkata bahwa apa yang terjadi hari itu bisa disamakan, diparalelkan dengan apa yang kita bilang kalau di dalam pesawat clear air turbulence. No symptoms, it just happened. Makanya suka dibilang keep your seat belt fastened, right? Karena bisa clear air turbulence, so nothing happen. Dan saya rasa ini yang diindikasikan di dalam Lukas. Ketika dikatakan mereka naik dalam perahu, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Atau dalam bahasa Inggrisnya tetap lebih ada satu transisi seolah-olah ketika mereka naik ke kapal, angin sepoi-sepoi dan tertidurlah begitu. Jadi something yang natural. Tiba-tiba badai itu datang. Nah, saudara-saudara, memang ada penekanan, dikatakan topan yang dahsyat, the great wind, satu topan yang besar. Dan itu juga dikatakan di dalam Matius sekonyong-konyong tiba-tiba terjadi dan kemudian kapal itu penuh dengan air dan Lukas berkata they were in great danger. Jadi mereka ada dalam situasi bahaya. Saudara-saudara, dengan demikian kita dapat mengerti bahwa seberapapun pengalamannya mereka, tetap tidak semuanya punya pengalaman itu sebagai nelayan. Dan tetap bagaimanapun di dalam kegelapan malam mereka tahu hanya ada air. It must be scary. Topan yang sangat besar terjadi tiba-tiba and they were in great danger. Nah, saudara-saudara, menarik ya ketika itu semua terjadi. Apa yang sedang dilakukan oleh Yesus? Yesus sedang tidur. Nah, saudara-saudara, menariknya lagi, Markus memberikan satu keterangan yang sangat spesifik. Dan sebenarnya ini menarik karena kalau Bapak Ibu baca kitab Markus dan mengkomparnya dengan Matius dan Lukas, Markus ini tuh banyak detail yang dihilangkan sebenarnya.
Misalnya kalau Bapak Ibu baca dari Markus 1 sampai 4 ini aja, Markus tuh selalu bilang kemudian Yesus pergi, kemudian, jadi cepet gitu. Bahkan ketika momen Yesus dibaptis itu pun juga agak sedikit di fast forward sama Markus. Karena Markus memang tujuannya berbeda sehingga dia penekanannya berbeda. Tetapi setelah semua dari Markus pasal 1 sampai 4 ini dia agak cepet-cepet, di Markus 4 ini dia banyak kasih detail yang menarik. Salah satu detailnya bahwa Yesus itu tidur dengan bantal. Ini dia pengen menekankan bahwa ada satu comfortness di sana, bahwa Yesus tidurnya enak benar begitu. Saudara-saudara, menurut saudara-saudara apakah Yesus pura-pura tidur waktu itu? Atau Yesus sengaja tidur untuk menguji murid-muridnya? Pernah nggak saudara-saudara berpikir tentang itu kalau Bible study? Yesus pura-pura kali ya. Tetapi saudara-saudara, saya setuju dengan beberapa penafsir yang berkata Yesus memang tidur. Intentionally memang, and it's naturally. Karena kalau kita lihat Tuhan Yesus itu sibuk banget. Setidaknya waktu dari pasal 3, kalau kita baca dari pasal 3 saja, sampai sekarang Yesus itu full book. Yesus itu full book sampai dia bilang dia udah dikelilingin semua orang sakit, sudah menghimpit dia sampai bilang tolong siapin kapal di belakang saya supaya saya nggak didorong sama orang ini. Bahkan ketika kemudian di dalam pasal 3 dikatakan, pasal 3 ayat 20, dia pulang ke rumah, orang masih datang sampai mereka tidak bisa makan. Dan begitu kemudian berlanjut, bahkan sampai pasal 4 ini Yesus mengajar di tepi danau dan orang banyak yang sangat besar datang lagi. Secara fisik dia capek, bahkan sampai nggak sempat makan. Secara emosional, jika Bapak Ibu perhatikan, saudara-saudara Yesus, keluarga Yesus itu terus datang dan berpikir bahwa dia ini sudah gila, out of his mind. Saudara-saudara, jadi saya merasa bahwa Yesus bukan hanya capek secara fisik, tapi ada emosional yang happen juga karena keluarganya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Dan di dalam konteks itu, di dalam semua kelelahan itu, Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Nah saudara-saudara, ajakan Yesus ini bisa dipahami bahwa dia capek, bisa dipahami juga dia pengen istirahat, atau juga sama bisa dipahami seperti yang dikatakan di pasal sebelumnya, bahwa dia pengen pergi ke tempat lain untuk mengabarkan firman di tempat lain. Tetapi yang pasti saya pengen berusaha perlihatkan adalah bahwa Yesus tidak pura-pura tidur, tetapi memang secara natural di dalam kondisi yang sangat capek itu, dan nangis sepoi-sepoi, dan sudah malam, dan tertidurlah dia. Dengan sangat nyaman, dia lihat ada bantal, dia peluk bantalnya. Cuman memang buat para murid itu doesn't make sense. Di dalam goncangan yang sedemikian rupa, basah yang demikian rupa, how can you still fall asleep? Bagaimana mungkin kamu masih bisa tetap tidur, bukan? Oleh karena itu, saudara-saudara, kemudian mereka membangunkan dia, dikatakan murid-muridnya membangunkan dia. Dan berkata, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Nah saudara-saudara, sampai di sini coba kita perhatikan sedikit perbedaannya. Saudara-saudara, di dalam Matius dikatakan ketika murid-murid itu membangunkan dia, mereka tuh berkata, Tuhan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan di dalam 3 catatan ini, Matius, Markus, Lukas, hanya Matius yang memanggil Yesus dengan, murid-murid yang memanggil Yesus saat itu dengan Tuhan. Jadi seolah-olah ada pengakuan, engkaulah Tuhan, do something, tolonglah kita binasa. Nah, di compare ini mirip sekali dengan apa yang dikatakan dalam Lukas. Dalam Lukas pasal 8 ayat 24, Guru, kita binasa. Nah saudara-saudara, ini satu yang wajar bukan? Mungkin kalau saya juga ketiduran, saudara-saudara, bangun, kita udah mau mati nih, bangun gitu begitu. Jadi seperti kayak satu pernyataan, satu alasan untuk membangunkan, yaitu bahwa kita sudah mau mati. Tetapi sekali lagi, Markus memberikan catatan yang berbeda. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Saudara-saudara, coba dengar sekali lagi. Ada nuansa yang berbeda. Tuhan, tolonglah kita binasa. Guru, kita binasa. Guru, tidak pedulikah engkau kita binasa? Saudara-saudara, dengar ada yang berbeda di sana? Bukan hanya pengkalimatan yang berbeda, tetapi nuansanya yang berbeda. Guru, kita binasa. That's one thing. It's a fact bahwa memang mereka berpikir mereka sudah mau mati. Tetapi yang kedua, tidak pedulikah engkau
kalau kita binasa. Ada nuansa tuduhan di dalamnya, bukan? Ada accusation. Don't you care? Seolah-olah mereka cukup yakin, Yesus, engkau bisa, tapi do you care? You are able, but do you care? Oh saudara-saudara, memang kemudian dikatakan bahwa dalam bentuk pengalipatannya, ini dibuat dalam bentuk yang jawabannya pasti, ya aku peduli, aku akan tolong kamu. Jadi bukan pertanyaan yang betul-betul, kamu peduli gak sih? Tetapi ini satu seperti sindiran. Tapi saudara-saudara, kalimat ini seolah-olah menyudutkan atau ada satu accusation yang berangkat dari ketidakpercayaan. Don't you care? Nah saudara-saudara kita yang tidak ada di dalam kapal itu mungkin kemudian berpikir, doesn't make sense. Bagaimana mungkin Yesus tidak peduli? Orang Yesus juga ada di dalam kapal itu. If something happen to them, pasti juga akan happen to Jesus, right? Nah saudara-saudara, tentu kita tahu bahwa mungkin di dalam kepanikan mereka itu keluar. Tetapi justru di dalam kepanikan yang paling natural, yang paling original yang keluar kadang-kadang. Nah saudara-saudara, puji Tuhan Yesus bangun, dan yang menurut saya menarik untuk diperhatikan, yang Yesus lakukan pertama kali adalah menenangkan badai. Saudara-saudara, Yesus bukannya tersinggung duluan, Yesus bukannya marahin murid-murid duluan, tapi Yesus solve the problem first. Yesus bangun dan kemudian Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Dan kemudian dia berbalik kepada para murid. Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Saudara-saudara, pengalimatan kata kalimat Yesus di sini juga sangat menarik. Di dalam Matius, Yesus berkata, mengapa kamu ketakutan, kamu yang kurang percaya. Jadi sudah percaya, tapi masih kurang. Di dalam Lukas dikatakan, di mana kepercayaanmu? Kamu kan maksudnya ini berangkat dari asumsi kamu sudah percaya, tapi di mana? Kenapa nggak diaktifin? Tetapi di sini dikatakan, belumkah kamu percaya? Seolah-olah Yesus berkata, after all this time, setelah semua yang kamu lihat, setelah semua yang kamu lihat apa yang aku lakukan, aku mengusir setan, aku menyembuhkan orang sakit, aku mengajar dengan otoritas, dicatat semua dalam Markus 1-3. Belumkah kamu percaya? Have you not believed? Yesus ingin berkata semuanya sudah jelas. Semuanya sudah dilihat, bahkan sampai orang-orang meresponi dan berkata, apa ini? Seorang guru yang mengajar dengan otoritas dan kuasa. Apa ini? Kok dia bisa mengusir setan? Apa ini? Kok penyakit bisa taat? Dan bukankah itu semua di balik pertanyaan itu yang membuat orang-orang makin banyak membawa orang-orang sakit kepada Yesus? Karena mereka percaya, dia bisa. Oleh karena itu Yesus berkata, belumkah kamu yang berjalan dengan aku dekat, yang hidup dengan aku 24/7, melihat semuanya itu, melihat aku sendiri ketika tanpa orang-orang, belumkah kamu percaya? Saudara-saudara, ada satu penekanan yang Yesus harapkan daripada muridnya. Belumkah kamu percaya? Saudara-saudara, Yesus ingin berkata, setelah apa yang terjadi, setelah dia hidup bersama dengan mereka, lewat badai itu, Yesus ingin memperlihatkan bahwa ternyata mereka hanya tahu, tapi tidak percaya. Bahwa ternyata ada kesenjangan antara apa yang kita tahu dengan apa yang kita percaya. Saudara-saudara, percaya di sini bukan hanya percaya. Oh, percaya nggak Karmelita yang khotbah ini? Percaya, tapi tetap nggak mau ke gereja. Percaya nggak bahwa itu? Ya percaya aja, biarin aja. Saya punya kepercayaan yang lain. Bukan. Percaya di sini, faith di sini adalah kita tahu dan kita percaya kepada apa yang kita tahu dan kita hidup berdasarkan apa yang kita tahu. Karena faith itu, percaya itu bukan hanya pengetahuan, tetapi keyakinan dan bersandar kepada pengetahuan itu. Kalau mereka percaya itu,
Mereka pasti ingat. Kenapa mereka di danau dan sedang berlayar malam-malam? Apakah karena mereka berusaha melarikan diri dari Yesus? Apakah karena mereka sedang tidak taat pada Yesus? No, justru exactly karena Yesus yang ajak mereka jalan, betul nggak? Tadi di dalam ayat 35 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Yesus initiate the trip. Dia yang memulai the trip itu, dia yang ada di sana. Sehingga Yesus berkata, don't you see me here? Tidakkah kamu percaya bahwa aku ada di sini and I care enough? Dan saudara-saudara, di dalam itu semua murid-murid ini memfokuskan diri kepada badai yang ada di depan mata mereka. Mereka memfokuskan diri kepada efek badai itu yang membuat mereka basah dan they are in danger. Tetapi mereka lupa kepada siapa yang ada bersama dengan mereka di dalam badai itu. Itu Yesus. Sudah menyatakan kuasanya atas kuasa jahat, atas sakit penyakit. Yesus, Tuhan dan Guru mereka. Saudara-saudara, badai itu berhenti. Dan ayat 39 berkata danau itu menjadi teduh sekali. Tetapi saudara-saudara perhatikan tidak? Murid-murid itu tidak kemudian menjadi tenang. Ayatnya ke-41 berkata, mereka, para murid itu, menjadi sangat takut. Saudara-saudara, ada tiga kata sangat atau tiga kata great yang digunakan di sini. Great wind, topan yang sangat dahsyat. Great calm, teduh sekali. And great fear, mereka menjadi sangat takut. Saudara-saudara, ternyata ketiadaan badai justru membuat mereka takut saat itu. Karena mereka kemudian bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Dan pertanyaan itu sekali lagi menunjukkan bahwa mereka tahu, mereka lihat, mereka dengar, tapi mereka belum percaya. Mereka belum punya iman dan bersandar pada iman itu. Mereka lupa siapa Yesus ini. Mereka memfokuskan kepada badai tapi tidak fokus kepada siapa yang ada bersama dengan mereka di dalam badai. Itu Yesus yang berkuasa. Yesus sang pencipta yang punya otoritas. Oh saudara-saudara, ternyata ketenangan jiwa kita tidak bergantung kepada adanya badai atau tidak. Ketenangan jiwa kita ternyata tidak bergantung pada adanya badai atau tidak. Ketenangan jiwa kita berasal dari keyakinan kita kepada siapa yang ada bersama dengan kita. Itu Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas roh jahat, penyakit, dan alam. Yesus Tuhan, Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, kita sudah memasuki 2 bulan terakhir di dalam tahun 2025 ini. Dan kalau saya boleh kilas balik sedikit, saya memberi tema tahun ini adalah The Year of Uncertainty. Ada begitu banyak ketidakpastian di dalam kehidupan saya sepanjang tahun ini. Dari sejak akhir tahun lalu kami tahu bahwa saya merencanakan untuk sekolah studi lanjut. Jadi mulai dari awal Januari kami sudah berusaha memilih sekolah, kemudian mempersiapkan aplikasi. Tapi it's still uncertain, masih tetap nggak pasti ini sekolah yang mana bisa diterima atau tidak. Sehingga saya ingat waktu itu ada satu momen saya duduk sama suami saya bilang, ini satu pengalaman yang aneh. Karena kalender saya kosong, tidak bisa diisi. Dari mulai Maret onwards itu kosong. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi. Dan saudara-saudara, saya ini orangnya kalau dari versi MBTI itu saya seorang planner gitu. Saya seorang yang judging, suka plan everything begitu. Jadi it makes me nervous. What's gonna happen gitu maksudnya. Apa yang terjadi kalau ternyata saya nggak sekolah? Apa yang terjadi dengan kalender yang kosong ini? Saudara-saudara, waktu itu badai uncertainty nggak diterima itu sangat nyata. Saya panik dan saya nggak bisa kayaknya, wah banyak Tuhan kalau gini, Tuhan kalau gini, Tuhan kalau gini. Saya berpikir
Kalau saya diterima di sekolah, pasti hidup saya jadi lebih tenang. Nah, saudara-saudara, bulan Maret, saya mendapat kabar bahwa saya diterima. Saudara-saudara mau tebak, hidup saya jadi lebih tenang nggak? Enggak. Karena ketika diterima, saya masih harus menunggu sekolah yang lain dan memutuskan apa yang akan terjadi dengan pilihan 3 ini. Badainya masih berlanjut. Dan waktu itu saya berpikir badai kebingungan, tadi badai sekolah yang mana, gitu. Sekarang badai sudah diterima, sekarang masih badai juga, saya masih penuh dengan uncertainty, saya masih penuh dengan anxiety. Saya berpikir nanti kalau sudah tahu sekolah yang mana, hidup saya akan jadi lebih tenang. Nah, saudara-saudara mungkin sudah bisa menduga bahwa ketika kemudian saya memutuskan sekolah yang mana, hidup saya tidak jadi lebih tenang. Sekarang badai berikutnya, badai scholarship. Tuhan, bisa pergi nggak nih? Dolar lagi naik-naiknya, lagi susah-susahnya. What should I do? Waktu itu saya berpikir di dalam anxiety itu, saya berpikir Tuhan, badai ini pasti akan berlalu kalau saya sudah dapat scholarship. Saya dapat scholarship. Saudara-saudara, kira-kira badainya udah selesai? Badai berikutnya adalah visa. Tepat pada saat itu, visa student dihentikan prosesnya. Saya udah panik, saya udah bilang, Tuhan ini gimana? Itu sudah setengah tahun. Saudara-saudara, visanya memang agak sulit waktu itu. Tapi saya dapat. Saudara-saudara, saya dapat 5 tahun. Sampai kemarin waktu saya check in di Biola University, orang sampai bilang, you got 5 years, ini sangat jarang. Saudara-saudara, setelah itu, selesai nggak badainya? Saya masih tetap ketakutan. Saya bilang ini gimana anak-anak saya ditinggal 10 hari. Gimana saya long haul semikian lama. Makin banyak berita pesawat jatuh kan saudara-saudara. Wah, saya ketakutan luar biasa. Bagaimana kalau ternyata imigrasi di sininya repot gini-gini, saya ketakutan. Saudara-saudara, ternyata badai itu sangat tidak berhenti. Dan sampai terakhir itu sebelum saya mau berangkat, saya masih bilang, Tuhan ini gini. Tuhan bilang stop. Ingat gak kamu mau khotbah apa? Waktu Tuhan bilang itu saya rasanya mau nangis, saudara-saudara. Saya mau khotbah dengan tema tentanglah jiwaku. Dan kemudian Tuhan bilang, Karmelita, kamu mau khotbah apa? Saya mau khotbah untuk tidak fokus dengan badai, tapi fokus kepada Tuhan yang ada dengan saya di dalam badai. So stop. Stop untuk panik. Stop untuk hidup di dalam ketakutan as if aku tidak pernah melakukan apa-apa. Di titik itu kemudian saya melihat dari perjalanan awal dari Januari sampai sekarang. Saya melihat semua ketakutan saya dan saya melihat betapa konyolnya karena satu-satu semua Tuhan udah jawab dengan cara yang luar biasa. Semua satu persatu Tuhan sudah buka jalan dengan luar biasa. Sampai Tuhan bilang, if you choose, kalau kamu masih memilih untuk hidup di dalam badai, you better remember what you're gonna preach. Oleh karena itu ketika Kamis kemarin saya terbang, ketika ketakutan itu sekali lagi badai itu berusaha untuk datang tiba-tiba, saya kemudian berkata, Tuhan, saya memilih untuk berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman kepada Tuhan yang berkuasa itu. Yang sudah bawa saya sejauh ini dengan cara yang luar biasa. Sehingga doa saya kemudian instead of awalnya saya bilang, Tuhan gimana kalau begini, gimana kalau begini. Saya hentikan dan saya berkata, Tuhan, aku percaya, kalaupun pesawatnya kenapa-napa, it must be in your control. Itu pasti dalam izin Tuhan. Kalaupun imigrasi kenapa-napa, aku percaya Tuhan tidak akan tinggalkan aku sendirian. Dan kalaupun kuliahnya ini sulit, Tuhan yang sudah izinkan saya diterima. Tuhan yang sudah buka jalan sedemikian rupa. Tuhan itu would be care enough. He will care enough. Dan dia pasti tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya memilih untuk tidak lagi hidup di dalam worry, tapi untuk menyatakan iman.
kepada Tuhan yang ada bersama dengan saya dalam segala badai pikiran. Saudara-saudara, ketenangan jiwa tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya badai. Karena kadang badai itu ada di dalam pikiran kita, dalam kekhawatiran kita. Dan badai itu tidak akan pernah berhenti. Sekalipun mungkin satu persatu badai itu sudah diteduhkan. Tapi ketenangan jiwa itu ada ketika kita berfokus kepada siapa yang ada bersama dengan kita di dalam badai itu. Itu Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Yesus yang berkuasa atas hidup ini, atas segala apapun, karena Dialah Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Mari di dalam sikap berdoa, saya ingin membacakan satu bagian di dalam Mazmur 107. Ayat 28 sampai 32. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Dibuatnyalah badai itu reda, sehingga ombak-ombak tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya teduh, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan yang didambakan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam sikap berdoa, mari bawa kepada Tuhan semua badai yang tengah kita hadapi di dalam kehidupan kita. Badai pikiran, badai kehidupan, badai pekerjaan, dan semua badai yang berusaha mengguncangkan kita dan seolah-olah membuat kita berseru, Tuhan, don't you care? Saudara-saudara, mari kita bawa dan akui di hadapan Tuhan bahwa memang kadang kita mempertanyakan Tuhan. Tapi mari sekali lagi dalam bisikan hati kita katakan, Tuhan, aku percaya Engkau ada bersama denganku di dalam badai ini. Bahwa Engkau bukan hanya able, powerful, tapi juga care to us lovingly. Bahkan ketika kita tidak bisa mampu menyatakan iman itu, mari berdoa, minta Dia memampukan kita untuk percaya kepadanya. Mari kita berdoa masing-masing secara pribadi selama beberapa waktu ke depan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu sabar. Engkau yang mengingatkan kami sekali lagi bahwa di dalam segala badai kehidupan apapun itu bentuknya, Engkau ada bersama dengan kami. Dan bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang ada bersama dengan kami, bukan hanya Tuhan yang mampu, bukan hanya Tuhan yang berkuasa, tapi Tuhan juga yang peduli dan menyayangi. Yang di dalam kasih sayang tidak akan pernah meninggalkan kami kenapa-napa. Oh Tuhan, oleh karena itu biarlah dari kisah para murid ini, kami boleh diingatkan untuk memfokuskan mata iman kami kepadamu yang ada bersama dengan kami di dalam kehidupan dalam badai ini. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang membuka mata hati kami untuk melihat semua perjalanan hidup kami yang tidak pernah Engkau tinggalkan. Biarlah semuanya itu cukup untuk membuat kami dengan rendah hati dan penuh sujud berkata, Tuhan, aku percaya
kepadamu. Tuhan, Engkau yang mengerti pergumulan kami masing-masing. Dan biarlah hari ini Engkau juga yang kembali memeluk kami, merengkuh kami. Dan biarlah kami juga boleh kembali dengan sangat takut seperti para murid, mengakui bahwa Engkau jauh lebih besar dari semua yang kami hadapi. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Bukalah mata hati kami dan ajarlah kami untuk berjalan dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, kemudian kita teruskan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau baik, Tuhan selalu tahu keadaan kami di dalam dunia yang goncang, yang badai tidak pernah berhenti. Namun kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan telah mengutus hamba-Mu penginjil Karmelita boleh menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami, boleh membagikan pengalaman hidupnya. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan selama beberapa hari di LA ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong lindungi, berikan tubuh yang sehat, dan Tuhan berkati juga untuk studinya dan untuk keluarganya dan hari depannya. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini lebih heran lagi dan boleh menjadi berkat di saat sehingga banyak mahasiswa yang kuliah di sana boleh dikuatkan imannya, boleh dipersiapkan menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Tuhan berkati suaminya di dalam pelayanannya juga dan anak-anaknya. Tuhan pimpin hari depan mereka. Tuhan, kami serahkan juga untuk segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan akan menyediakan, Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Dan minggu depan mereka akan penginjil Karmelita akan kembali ke Indonesia. Tuhan sertai. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk teman kami Dewi Lita yang boleh kembali di tengah-tengah kami dengan selamat. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang masih vacation. Kami berdoa untuk Pinta dan Pak Teddy, mereka yang ke Indonesia, dan juga untuk Debbie. Kiranya Tuhan sertai mereka supaya di Indonesia dimanapun mereka berada, Tuhan berkati sehingga pertemuan mereka dengan keluarga juga boleh menjadi berkat. Tuhan lindungi mereka, berikan mereka tubuh yang sehat, rohani yang baik, sehingga pada waktunya mereka boleh kembali di tengah-tengah kami dengan selamat. Bapak, kami juga berdoa untuk teman kami Mesa besok yang akan kembali ke Indonesia. Tuhan sertai, berkati dia di dalam udara maupun di dalam di daratan. Kiranya Tuhan sertai, dan dia akan mendampingi mamanya yang sudah lanjut usia di Jakarta. Kiranya Tuhan juga sertai. Tuhan berikan Mesa tubuh yang sehat, rohani yang baik, dan supaya kehadirannya boleh menjadi penghiburan bagi mamanya yang sudah lanjut usia. Bapak, Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertailah kami ya Tuhan. Bagi teman-teman yang vacation yang hari ini tidak bersama kami, kiranya Tuhan menyertai. Bagi mereka yang tidak bisa hadir karena lemah tubuh, kiranya Tuhan mengingat
Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan mereka tubuh yang sehat untuk Kok Yancong, untuk Cicu dan teman-teman yang lain yang sudah senior. Bapak, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan. Tubuh lemah namun rohani kami boleh kuat, supaya kami selalu sadar bahwa Tuhan Yesus bersama kita, supaya kita boleh terus mengasihi Tuhan. Di dalam keadaan tubuh yang lemah boleh terus bersandar kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang kesulitan di dalam pencarian nafkah, kiranya Tuhan akan mengingat mereka. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati di dalam pekerjaan. Kau tahu keadaan dunia makin sulit ya Tuhan. Berikan kami iman yang terus bersandar kepada Tuhan, bukan melihat pekerjaan tetapi melihat Tuhan yang selalu memelihara kami. Tuhan, kiranya Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Tuhan selalu memelihara, mencukupi segala kebutuhan kami. Kami berdoa untuk hubungan keluarga. Tuhan, berikan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga, supaya kami suami istri, orang tua anak, mertua menantu, supaya kami boleh saling mengasihi, kami boleh mempunyai teladan yang baik, kami boleh hidup saling mengalah, saling memperhatikan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan anak-anak, khususnya di Amerika ini ya Tuhan. Engkau tahu keadaan pendidikan yang tidak begitu baik. Kami mohon Tuhan akan tolong, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mendidik anak-anak kami dengan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami maupun cucu kami yang sudah jauh dari, yang tinggalnya jauh dari kami, mereka jauh dari Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong ya Tuhan, Engkau selamatkan seisi keluarga kami, supaya anak-anak cucu kami boleh mencintai Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang belum seisi keluarga percaya Tuhan. Kami mengingat mamanya Jingjing yang di Sidoarjo. Kiranya Tuhan akan berbelas kasihan. Kami berdoa untuk suaminya Licen. Kami berdoa untuk suami dan mertuanya Catherine. Dan teman-teman kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak, kiranya anugerah keselamatan-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah keluarga kami, supaya keluarga kami tidak ada satu pun yang binasa, supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Meskipun sulit, namun kami percaya Tuhan akan memakai hidup kami, boleh menginjili keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong ya Tuhan, segala pergumulan kami, hari depan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memimpin gereja-Mu sampai hari ini. Selama 41 tahun lebih Tuhan telah memimpin. Anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun kami seringkali jatuh dalam dosa, kami seringkali tidak melayani Tuhan dengan baik, namun kami bersyukur Tuhan tetap baik. Tuhan, pimpin hari depan gereja ini, supaya setiap orang yang masuk di gereja ini boleh mengenal Tuhan Yesus, boleh menerima Tuhan Yesus, boleh hidup bersandar akan Tuhan. Meskipun ya Tuhan, mungkin kami banyak masalah, problema maupun latar belakang yang berbeda. Namun Tuhan, tolong Tuhan, supaya tidak ada satu pun yang keluar dari gereja ini tidak menerima Tuhan. Bapak, bagi mereka yang masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan akan bekerja di dalam hati mereka, supaya mereka boleh memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, yang boleh membawa kita ke surga, yang mengampuni dosa kita, bahkan akan memelihara dan memimpin hidup kita di dalam dunia ini, sehingga kita boleh menang menghadapi semuanya. Bapak, kiranya Engkau akan menambahkan jiwa-jiwa yang baru di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati para majelis kami yang setia melayani Tuhan, berkati kesehatannya, keluarganya, kerohaniannya, dan Tuhan pimpin hari depan mereka. Kami berdoa untuk setiap aktivis. Tuhan, tolong supaya kami semua boleh melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya terus menambahkan ya Tuhan, teman-teman, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang boleh bersatu di dalam melayani Tuhan, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk aktivitas gereja kami, untuk Senin, Rebo, Jumat, Minggu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, supaya kami semua rindu terus dekat dengan Tuhan, terus memperdalam firman Tuhan, baik melalui Bible study, baik melalui persekutuan doa, baik kebaktian, supaya kami semua boleh dewasa kerohanian kami, boleh terus maju dan boleh menjadi saksi Tuhan. Bapak, kami berdoa
untuk acara Thanksgiving Fellowship yang akan diadakan beberapa minggu lagi. Kami berdoa, Tuhan kalau izinkan berikan kami tubuh yang sehat, supaya kami yang sudah daftar, kami boleh sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya kami retreat, bukan hanya kami piknik ya Tuhan, namun kami mempunyai fellowship satu dengan yang lain. Kami boleh hidup bersama, belajar mengasihi, bahkan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk segala persiapannya, dan untuk kendaraannya, untuk hotelnya, untuk semua peserta. Tuhan tolong supaya kami semua siap hati boleh menjadi saksi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Natal yang sudah dekat. Kiranya Tuhan akan memberkati paduan suara kami yang sedang berlatih, dan juga untuk para singer yang tiap minggu mereka dengan setia berlatih. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan akan menyertai supaya kami semua boleh memuji nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk kebutuhan gereja kami. Kami membutuhkan seorang hamba Tuhan yang akan regenerasi, yang akan meneruskan gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengirimkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga English service pun juga bisa mereka dipupuk ya Tuhan, boleh diperhatikan supaya boleh menjangkau lebih banyak orang yang berbahasa Inggris untuk datang kepada Tuhan. Tuhan berkati para guru sekolah minggu ya Tuhan, supaya mereka boleh setia mencari jiwa, membawa anak-anak kepada Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang anak-anak kecil ini Tuhan, supaya mereka mulai kecil boleh mengenal Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu, baik dari anak-anak, pemuda, remaja, dan dewasa, supaya kami semua boleh mengasihi Tuhan, boleh hidup menjadi saksi-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam segala pergolakannya, Tuhan berikan hikmat kepada presiden dan wakil, supaya menteri-menteri semua boleh hidup takut kepada Tuhan. Tuhan berkati orang Kristen di Indonesia, supaya mereka boleh mempunyai kesaksian yang baik. Tuhan berkati gereja-gereja di Indonesia, supaya mereka terus boleh menyuarakan kebenaran Tuhan. Tuhan berkati sekolah-sekolah Kristen, supaya mereka boleh mendidik anak-anak mulai dari kecil untuk mengenal Tuhan. Berkati guru-guru Kristen ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia, supaya mereka terus boleh dipakai Tuhan, boleh membentuk para hamba Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Bila ada gereja, ada sekolah teologi yang sudah menyimpang dari firman Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Amerika yang kami tinggali. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh hidup di tempat ini, dan kami bersyukur kalau Amerika sudah mulai ada kemajuan sedikit. Kiranya Tuhan memberkati presiden, wakil, menteri-menteri, supaya semuanya boleh hidup takut kepada Tuhan, diberikan hikmat bijaksana di dalam memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, hidup takut kepada Tuhan. Tuhan tolong gereja-gereja di Amerika supaya kami semua boleh mempunyai kesaksian hidup yang baik. Orang Kristen di Amerika, kami boleh mempunyai hati yang mencintai bangsa dan negara Amerika. Dan Tuhan akan memimpin gereja-gereja Indonesia khususnya di Amerika ini, supaya kami boleh menjadi terang dan garam, supaya kami boleh bersatu memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami. Hari depan kami pasrahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan, misioneri, mereka yang di pelosok-pelosok melayani, kiranya Tuhan memberkati. Bagi mereka yang saat ini dianiaya, mereka sedang disiksa, Tuhan tolong kasihanilah mereka, kuatkan iman mereka. Dan kami berdoa untuk keluarga mereka. Kiranya Tuhan akan memelihara, mencukupi mereka. Untuk korban bencana alam, untuk korban peperangan, Tuhan tolong supaya mereka semua boleh dikuatkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kami serahkan untuk perdamaian dunia ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan semua doa dan syukur kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur. Kantong persembahan berada di pintu tengah dan jemaat bisa maju secara bergiliran. Bagi jemaat yang berada di rumah dan rindu untuk memberikan persembahan, bisa mengirimkan ke Gereja Kristen Indonesia, PO Box 56 Monrovia, California 91017 atau melalui Zelle dengan alamat gkimonrovia@hotmail.com. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan pujian Rohku tenang, Tuhan besertaku. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabar ku memikul. Ku bersandar karena yang pimpinku. Hanyalah Dia yang sungguh setia. Rohku tenang, ya sobatku yang baik. Jalan berduri pun ku lewati. Rohku tenang, ya tanggung bebanku. Pimpinannya tak pernah berubah. Jangan getar, imanmu bergoncang. Yang kau tak tahu, kelak pasti terang. Rohku tenang, bagai punta Dia. Ombak dahsyat, sekejap tenanglah. Saya mengundang untuk jemaat bisa bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas persembahan yang bisa kami berikan sebagai ucapan syukur kami. Berkati persembahan ini ya Bapa, semoga bisa Engkau gunakan di dalam pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu saja Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita, sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, mari kita menyanyikan lagu yang terakhir, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat menerjang, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tangan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus, sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati dan majelis akan menyampaikan pengumuman. Selamat siang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum warta pada hari ini, majelis dan jemaat ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman dari Ibu Carmelia, untuk Carmelita, untuk pelayanan firman, dan semoga pelayanan dan studi Ibu juga terus dipimpin Tuhan. Saya ingin mengundang baru saudara untuk mungkin ada yang pertama kali datang berbakti tempat kita, untuk bisa memperkenalkan, mungkin bisa berdiri dan selamat. Kalau belum ada tempat berbakti yang tetap, mungkin kami mengundang untuk bisa berbakti untuk minggu depan dan selanjutnya. Terima kasih. Warta untuk hari ini yang pertama adalah untuk doa hari Senin jam 8 pagi yang dipimpin oleh Ibu Liao. Dan yang kedua adalah kita juga ada doa untuk Rabu malam jam 7.30 yang akan dipimpin oleh Saudara Leon melalui Zoom. Dan untuk pemahaman Alkitab untuk hari Jumat ini diliburkan. Dan selanjutnya adalah pada tanggal 16 November kita akan mengadakan pertemuan untuk peserta Thanksgiving Fellowship setelah kebaktian. Diharapkan semua peserta bisa hadir untuk mendapatkan briefing untuk sebelum kita berangkat untuk Thanksgiving Fellowship. Sekian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kegiatan kebaktian hari ini boleh berjalan dengan baik. Pimpin dan sertai kami dalam perjalanan ke rumah kami masing-masing, sehingga selamat sampai di tempat tujuan. Kiranya firman yang telah kami terima bisa menjadi berkat dan bekal di dalam kehidupan kami seminggu yang akan datang. Kami juga berdoa untuk makan siang yang telah disediakan, berkati untuk tangan-tangan yang telah menyediakannya. Juga kami berdoa untuk makanan yang akan kami santap, semoga berguna dan menjadi berkat dan juga kekuatan bagi kami. Juga berkati fellowship kami di meja makan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama saja Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bu, ada yang